Sekolah Kusuma Mandiri selalu membuat murid baru merasa tidak nyaman. Bukan karena guru yang tegas atau tugas yang banyak, melainkan karena bentuk bangunannya terlalu simetris, terlalu identik, terlalu rapi untuk sebuah sekolah yang dibangun tahun 90-an, lorong kiri dan kanan panjangnya sama, jendela berderet dengan jarak persis sama, lantai mengilap tanpa noda, pintu kelas persis berjejer seperti potongan kode. Namun ada satu bagian yang selalu jadi rumor. Lorong ketiga, lantai 2, tidak boleh dilewati setelah pukul ke-17.00. Guru tidak pernah menjelaskannya. Ada papan kecil bergambar silang merah, tapi tanpa tulisan. Yang paling membingungkan adalah lorong itu tidak pernah terlihat aneh. Tidak ada kerusakan, tidak ada renovasi, tidak ada larangan yang jelas. Namun murid-murid senior selalu berkata, pokoknya jangan masuk situ. Kalau masuk, suka balik. Beda, rumor itu dianggap lebay. Sampai guru mulai melihat hal aneh di sistem absen digital. Di kelas kosong yang tidak dipakai sejak 2019, Lydia Menuzajir selalu muncul setiap pagi. Tidak ada murid bernama Lydia. Nama itu tidak bisa dihapus. Setiap kali dihapus, muncul lagi. Tanggal berbeda, jam berbeda, tapi selalu hadir. Seolah seseorang yang tidak ada tetap datang ke sekolah. Valen, gadis kelas 11, tidak percaya hal-hal seperti itu. Dia realistis, rasional, berani, sampai ia harus pulang telat pada hari Rabu itu. Jam menunjukkan 17.14. Langit sudah jingga keunguan. Koridor sudah sunyi, hanya suara sapu dan burung gereja. Dia naik ke lantai 2 untuk mengambil naskah teater yang tertinggal. Lorong tengah terang seperti biasa. Namun saat ia lewat, lampu lorong ketiga tiba-tiba menjadi redup, lalu mati. Hanya gelap pekat, seolah lampunya dicabut dari dunia. Valen menoleh. Lorong itu gelap seperti perut gua, tapi ia bisa melihat sedikit dari sinar ponselnya. Jendela berdebu, dinding bersih tapi dingin. Pintu-pintu kelas tertutup rapat. Tidak ada yang aneh sampai ia melihat sesuatu berdiri di depan pintu ruang 2-6. Seseorang, tubuh perempuan, rambut panjang terurai, gaun putih kusam, tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap meski wajahnya tak jelas. Valen mendekat setengah langkah dan perempuan itu mundur masuk ke ruangan, perlahan, seolah mengajak datang. Lorong berdesis seperti ada angin, lampu berkedip, suasana menegang. Ketika lampu hidup kembali, perempuan itu hilang. Namun pintu ruang 2-6 yang seharusnya terkunci sejak 2019 terbuka pelan. Valen turun tergesa-gesa, hampir jatuh di tangga. Di bawah, ia menabrak Pak Darto, penjaga sekolah. "Neng, kenapa panik?" Valen bercerita saat ia menyebut nama di absen digital. Lydia.
Wajah Pak Darto langsung pucat. "Jangan sebut nama itu sembarangan," bisiknya. "Kenapa?" "Kenapa?" tanya Valen. Pak Darto memandang ke lantai 2. Ekspresinya seperti orang menahan sesuatu yang ingin ia lupakan. Lorong ketiga itu tahun 2004 sebenarnya belum dibangun. Masih dinding kosong. Belum ada kelas, belum ada pintu. Valen menelan ludah. Tapi ada seorang siswi yang hilang di sana. Lanjutnya, namanya Lydia. Temannya melihat dia masuk ke ruang 26. Padahal ruangan itu belum ada. Valen merinding. Dia tidak pernah ditemukan. Suara Pak Darto turun. Dan sejak itu, siapapun yang melihat sosoknya akan dipanggil kembali. Kalau tidak datang, Pak Darto menatapnya serius. Lorong itu akan mencari sendiri pulang ke rumah. Valen berusaha mengalihkan diri, tapi suasana kamar terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Tirai bergoyang pelan meski AC mati. Seperti ada seseorang yang lewat pelan-pelan. Pukul 03.33. Ponselnya menyala sendiri. Notifikasi absen ruang 26. Valen hadir. Valen kaget menutup notifikasi. Muncul lagi dan lagi dan lagi. Tiba-tiba layar penuh notifikasi hadir. Lampu kamar meredup. Cermin di sisi meja berembun. Saat Valen menatap cermin itu, ada perempuan berdiri tepat di belakangnya. Tidak bergerak, tidak bernapas, hanya menatap Valen dari balik rambut panjang. Valen menutup mata. Ketika ia buka lagi, sosok itu hilang. Namun cerminnya tiba-tiba retak dari dalam, seolah sesuatu mencoba keluar. Siang harinya, Valen mencoba anggap itu mimpi buruk. Ia menenangkan diri, tapi rasa dingin mengikuti setiap langkahnya. Saat ke toilet, lampu tiba-tiba mati. Gelap total. Di kaca perlahan muncul tulisan dari uap air. "Kamu melihatku datang." Jantung Valen berdegup keras. Ia mencoba membuka pintu. Terkunci. Kemudian muncul tulisan kedua. Jam 17.14, ruang 2/6. Lalu siluet perempuan tanpa wajah muncul di cermin. Punggungnya menghadap Valen, seolah menunggu ia menoleh. Valen lari keluar. Ia sadar satu hal, panggilan kedua sudah tiba. Jam 17.14, tanpa pilihan lain. Valen naik ke lantai 2. Lorong itu dingin, tidak wajar. Sinar senja terpotong-potong oleh jendela buram. Pintu ruang 26 terbuka perlahan, seakan mengetahui kedatangannya. Valen masuk. Ruangannya gelap, berdebu, namun satu kursi bergerak sendiri, menggeser sedikit demi sedikit. Di papan tertulis Lydia. Huruf itu perlahan berubah menjadi Valen. Dari sudut ruangan muncul bayangan perempuan, rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya diam. Udara di sekitarnya bergetar tipis. Perempuan itu mendekat, lalu berkata dengan suara paling lembut namun paling dingin yang pernah Valen dengar.
Gilirannya sudah datang. Lampu mati. Lampu menyala lagi, tapi Valen tidak berada di ruang 2/6. Ia berada di ruangan versi lain. Dinding tua, pintu berkarat, lampu berkedip, lorong tak berujung. Suara langkah datang dari jauh, perlahan diseret, seperti seseorang menyeret kaki dari kegelapan. Muncul perempuan berseragam SMA lama, tidak punya wajah, hanya kulit rata. Namun Valen bisa merasakan bahwa itu Lydia. Aku terjebak karena melihat seseorang dulu, katanya tanpa bibir. Sekarang kamu melihatku. Aku mau pulang. Bagaimana caranya keluar? Lydia menunjuk jauh ke pintu di ujung lorong. Jika kamu bisa mencapainya tanpa menoleh, kamu bebas. Jika menoleh, lorong ini akan menutup dan menjadi milikmu. Valen berjalan cepat. Lorong terasa memanjang, makin jauh setiap langkahnya. Setiap 5 langkah, ia mendengar sesuatu. Langkah seseorang di belakangnya. Kemudian suara napas dekat sekali. Ditengkuk. Valen merinding. Lalu suara perempuan berbisik pelan tepat di telinganya. Valen, aku di belakangmu. Suaranya seperti tangisan dan tawa bercampur. Lihat aku sebentar saja. Valen menahan napas. Pintu itu semakin dekat, namun suara itu berubah menjadi jeritan lirih. Kalau kamu tidak melihat, aku akan mengikuti selamanya. Valen berlari, mata lurus ke depan. Air mata turun, tangan hampir menyentuh gagang pintu, dan semua suara hilang. Sunyi. Valen akhirnya menoleh. Lorong itu sudah berubah menjadi koridor sekolah yang normal. Esoknya, semua tampak normal. Tidak ada notifikasi hadir, tidak ada bayangan, tidak ada suara. Valen merasa ia lolos. Namun malam itu jam 3:33, ponselnya bergetar. Notifikasi muncul. Ruang 26 Lydia hadir. Valen tersenyum lega. Itu artinya panggilannya digantikan Lydia. Tapi notifikasi berikutnya membuat darahnya berhenti mengalir. Ruang 26 Valen hadir. Kemudian ruang 26 keduanya hadir. Lampu kamar meredup. Tirai bergerak pelan di cermin. Di cermin, dua bayangan berdiri berdampingan. Salah satunya Valen. Satu lagi, bukan. Bayangan itu perlahan menoleh. Walau Valen tidak. Besok pagi, guru membuka rekap absen sekolah. Nama Lydia muncul kembali. Setelah 15 tahun lenyap dan tepat di bawahnya, Valen. Guru memanggil Valen. Ada apa dengan absensimu? Valen hanya tersenyum tipis. Matanya kosong. Tenang. Tenang. Seperti orang yang sedang mendengarkan suara yang hanya ia dengar. Tidak apa-apa, Bu, katanya pelan. Saya cuma tidak sendiri. Di lantai 2, lorong ketiga tampak normal. Pintu ruang 26 terbuka setengah, seolah menunggu murid berikutnya untuk hadir.
Dan di papan tulis yang penuh debu ada 2 nama yang tertulis rapi. Lydia Fallen. Fallen. Di bawahnya ada 1 baris kosong. Seolah lorong itu selalu menanti seseorang lagi